Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku, Siva Saraswati. Hari ini kita mau membahas tema yang sangat istimewa bersama dengan bintang tamu yang istimewa juga. Telah hadir bersama kita Huba Bilbina, seorang santri luar biasa yang berhasil menembus panggung prestasi juara 1 pemilihan Duta Genre Kabupaten Batam tahun 2025. Apa kabar Huba? Kabar baik pastinya, Ya, apalagi alhamdulillah. diundang di acara podcast Al Inara ini pastinya baik banget. Baik banget, Baik banget. pasti ya. Dan boleh dong perkenalan dulu sama Sobat Al Inaro nih tentang profil diri kamu, sekilas aja. Hai semuanya, aku Huba Bilbina, aku seorang santri Al Inaroh dan sekarang aku kelas 3 MA Tahasus Al Inaroh. Agit, Agit. aku agit sekarang dan selain menjadi duta genre untuk periode tahun ini, aku juga beberapa kali sempat memenangkan kompetisi storytelling. Wow. Seperti itu. Ini asli bener-bener tamu yang sangat istimewa Aduh, nih. jangan gitu dong. Brand beauty behavior. Keren sekali. Amin ya Allah. Amin. Gimana nih perkembangan program Duta Genre-nya nih Huba nih? Alhamdulillah untuk program-programnya masih berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan untuk saat ini karena Agit juga jadi lagi membagi pikiran dengan ujian-ujian. Iya. Baru kemarin aja selesai oprak, ujian Bener praktek. banget. Gimana itu perasaannya? Rasanya lega, soalnya Oke. satu ujian udah selesai. Udah selesai, tinggal ujian berikutnya. Ujian berikutnya masih ada ujian pondok juga. Iya. Nah, itu Wah, itu PR banget. PR banget. Oke, menjadi seorang santri itu kan pasti memiliki dinamika tersendiri nih. Betul. Kira-kira apa yang mendorong Huba sampai benar-benar berkeinginan pengen nih aku mau ikut pemilihan Duta Genre? Apa yang mendorong Huba? Oke, sebenarnya cerita dikit. Ya, boleh. Yang Jadi banyak. banyak juga nggak apa-apa. Oke. Jadi aku ikut pemilihan duta genre ini karena ditawarin oleh kepala sekolah. Oh, awalnya karena ditawari. Coba-coba. Coba-coba lebih gini, Bu Bas, ini ada pemilihan duta genre, mau ikut enggak? Saya oke, Boleh deh. kayak gitu. Juga kayak ngerasa aja di kelas 12 ini apa ya kira-kira bisa bikin gebrakan apa ya kira-kira gitu sih. Soalnya emang di kelas 12 ini kan sebenarnya lebih difokusin untuk ujian dan lain-lain. Iya. Tapi karena wah mumpung ada kesempatan untuk menjadi seorang duta saat itu, aku bismillah ikut. Sebenarnya sih nggak kepikiran sih mau ikut acara duta-dutaan kayak gini, sama sekali tidak ada, tapi karena ditawarin coba deh ikut gitu. Oke sip, aku Oke, ikut. Ikut. Siap. Ikutnya kebablasan sampai juara Kebablasan, satu. aduh. Bablas banget. Oke, nah setelah dinobatkan sebagai seorang pemenang Duta Genre, pastinya kan ada tanggung jawab baru yang diemban. Nah itu Alhamdulillah. akan mempengaruhi juga pastinya jadwal aktivitasnya. Nah ini gimana caranya Huba memanage waktu antara sekolah, pesantren, dan juga program-program Duta Genre? Sangat sebenarnya nggak yang ribet-ribet banget karena emang dari awal untuk aku membagi waktu pondok dan sekolah itu aku udah berpegang teguh sama prioritas aku. Jadi aku udah punya skala prioritas yang mana kapan aku harus mengerjakan pekerjaan sekolah, kapan aku harus mengerjakan pekerjaan pondok. Pekerjaan pondok kan nggak cuma baca kitab dan lain-lain, pasti nyuci dan lain-lain kan juga Iya, ikut itu kan. termasuk ya. Betul sekali. Itu aku udah memanage hal itu. Jadinya pas ternyata kok aku terpilih menjadi duta genre ini, aku tinggal memasukkan programnya aja di sela-sela scheduleku ini. Sebenarnya bukan di sela-sela juga sih, aku sedikit melipirkan schedule yang lain agar program ini bisa datang, bisa masuk Gitu, dan semuanya berjalan dengan harmonis. Alhamdulillah harmonis, tidak ada yang gelut, Iya. tidak ada yang berantem di situ. Iya, benar. Mungkin agak hektik dikit karena aduh besok ada ini, besok ada ini. Tapi karena udah planning, karena udah emang ada schedule, karena kita kan harus merencanakan Iya, karena kan sebagai Duta Genre generasi berencana, berencana. kita harus merencanakan. Sebagai role modelnya ya harus amin. bisa gitu ya Betul merencanakan. sekali. Nah sebagai seorang santri juga nih, kalau udah jadi seorang pemenang pastinya kan juga sibuk banget. Kira-kira
selain dampak di jadwalnya, apa sih dampak yang paling dirasakan Huba, baik itu secara personal maupun secara lingkungan sosial nih? Pasti kan ada kan Huba ya? Iya. Pasti, coba diceritakan dulu Kalau personal yang paling kerasa sih emang di bagian schedule-nya, schedule-nya. manage waktunya dan lain-lain itu awalnya mah agak terpontang-panting, tapi setelah itu sih jalan aja, enjoy aja, kita jalanin aja. Untuk lingkungan aku karena ada apa namanya ini duta genre, jadi beberapa orang mempercayakan aku sebagai teman curhat mereka. Wah, ini Masya Allah. Masya Allah, aku suka sekali dicurhatin banyak orang, dan juga sebagai role model buat teman-teman yang lain juga kan. Jadi emang mereka itu orang-orang yang rata-rata cerita ke aku tuh bukan orang-orang yang emang, mohon maaf, pintar dalam mengolah perasaan. Oh iya. Apalagi kita kan di pondok, berteman Aduh. 24/7 nih, ketemu sama temen terus. Iya. Mau kalian punya dendam atau kalian lagi nggak suka sama orangnya, mesti bakal ketemu. Kamu sama teman itu. Iya, Dan nggak ada tempat lain juga buat Iya, curhat ya. betul, tidak ada tempat lain. Bahkan mereka juga ada yang tidak mempercayai temannya sebagai teman cerita, yaitu mereka larinya ke aku, bukan lari, mempercayai aku untuk menjadi teman cerita mereka. Dan disinilah sebenarnya program, bukan bisa dibilang program sih, lebih ke kayak, ya aku menjadi seorang duta genre juga sebenarnya ini adalah salah satu hal yang aku inginin. Jadi ada orang-orang yang terbuka sama aku untuk untuk meminta solusi atau bahkan cuma untuk sekedar menjadi teman dengar aja. Iya. Jadi mereka lebih plong Benar. gitu. Karena nggak setiap orang itu pingin masalahnya tuh apa ya, kayak, jadi kamu coba deh kayak gini. Enggak semua orang tuh butuh solusi, betul, butuh Atau solusi. kadang butuhnya cuma didengerin aja, yapping Betul, aja. yapping gitu. aja, kayak kitanya kayak, oh gitu ya. Jadi mereka tuh punya perasaan kalau aku tuh nggak sendiri Aku gitu. punya temen loh. Aku juga punya orang yang bisa mendengarkan aku. Iya. Benar. Dan itu juga selaras sama programnya belajarnya nggak sih? Betul. Selain apa namanya mempromosikan tentang gaya hidup sehat, juga kan melalui pendidik sebaya. Betul. Nah, itu juga salah satunya guys, implementasinya di kehidupan sehari-hari Iya. gitu. Oke deh, nah Huba, dalam perjalanan meraih prestasi nih, pastinya kan ada sosok yang menginspirasi, yang benar-benar berpengaruh besar di kehidupan Huba sehingga bisa membentuk karakter Huba yang seperti sekarang ini. Nah, Yes. itu kalau boleh tahu, spill dong sosoknya dan kenapa kamu sangat mengidolakan itu dan benar-benar menjadikan role model dalam kehidupan kamu. Yang pastinya untuk sosok yang sangat mendorong saya, menyemangati saya, pastinya adalah orang tua. Pastinya. Siapa lagi kalau bukan orang tua. Jadi aku mau cerita sedikit, kenapa bisa kok orang tuaku gitu. Karena gini, selama aku pemilihan duta genre ini, pasti banyak sekali lika-likunya. Dan ada satu part yang aku tuh pembekalan genre ini selama 4 hari, dan itu aku difasilitasi HP karena emang harus melakukan challenge dari pusat gitu. Dan alhamdulillah pondok juga support kan dengan memfasilitasi HP tersebut, support. Dan jadi aku sempat berkabar dengan orang tua nih ceritanya. Di situ ibu aku tuh tiba-tiba telepon terus tanya, kalau nanti final bajunya gimana, make upnya gimana, terus nanti pokoknya gimana gitu. Di situ kan aku kayak, hah, kok bisa langsung berpikiran sampai final sih, orang ini aja masih tahap 1 mau ke tahap 2. Itu di situ aku kayak, enggak bakal sampai situ, enggak bakal. Udah, ini aku cuma ngelakuin challenge aja, habis itu udah selesai. Enggak akan sampai seperti ini. Tapi biasanya tuh emang firasat orang tua tuh emang benar-benar apa ya, tepat Kuat ya, kuat kuat sekali. Dan
karena Huba sudah sangat humble. Nah ini biasanya orang-orang yang humble itu bakalan yang achieve sampai di titik Aduh. tersebut gitu guys. Amin, amin. Amin. Keren banget. Oke, nah Huba, selain itu nih, kira-kira aku penasaran nih, kenapa Huba bisa sampai seberprestasi ini? Pastinya kan ada nilai atau prinsip yang Huba pegang dari dulu sampai sekarang. Nah itu prinsip atau nilai yang Huba pegang dari dulu sampai sekarang itu apa? Coba aku pengen denger gitu, siapa tahu aku bisa meniru jejaknya Huba gitu ya. Aduh, beliau ini. Jadi kalau prinsip aku cuma berpegang bahwa kalau aku benar, aku akan ngomong. Kok bisa seperti itu? Gini, kalau aku menjadi seorang duta, aku melihat sebuah fenomena kejadian. Contohnya banyak sekali teman-teman sebaya aku, yang bahkan masih adik kelas aku ini udah nikah dini, hamil di luar nikah, bahkan kecelakaan seperti itu. Nah di sini karena aku merasa kalau aku benar, aku mau dan aku ingin action, jadi aku ngomong gitu. Berani mencoba Betul. Aku juga merasa kalau yang namanya public speaking itu emang benar-benar sangat seperti itu. penting banget. Aku udah dilatih public speaking sama salah satu guru dari kelas 7. Udah lama banget ya persiapannya, ternyata udah dari SMP. Dan lucunya di SD itu aku sempat dulu ada yang namanya lomba MAPSI. Lomba MAPSI itu apa ya? Aku kurang tahu singkatannya, tapi pokoknya itu lomba Islam. Jadi di situ ada lomba bercerita, berdakwah, lomba murotal, tilawah gitu, pokoknya banyak banget. Gitu ya. Di situ aku dipilih untuk ikut cerita Nabi. Storytelling. Tapi aku meriang karena aku takut. Masih kecil, aku takut karena aku takut, emang setakut itu di depan umum. Demam panggung. Dulu juga sempat pernah TK. TK itu aku pernah itu sebenarnya lomba mewarnai, tapi ada lomba pentasnya gitulah, ada fashion show, terserah sih mau menampilkan apa. Di situ aku disuruh untuk menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Tapi kenyataannya apa? Aku cuma menyanyikan kalimat terakhir dari lagu tersebut. Karena apa ya? Karena aku demam panggung. Aku masih inget banget di situ aku bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain selain cuma lihat bapak sama ibu aku. Udah kayak ngestak aja gitu. Fokusnya ke mereka aja. Soalnya sumpah itu aku bener-bener demam panggung banget. Terus mungkin perasaan itu kebawa sampai SD. Di SD aku meriang, dan di kelas 7 aku diyakinkan kayak coba deh storytelling. Pas itu storytellingnya pokoknya online. Online dan harus one take sebenarnya. Gak boleh cut, tidak boleh. Kamu sampai berapa kali take gitu? 2 hari. 2 hari itu aku 2 orang, itu aku storytelling 2 orang, dan yang teman aku satu itu sehari itu bisa sampai nyelesain 3 kali selesai naskah sehari. Itu udah pro banget ya, pro banget. Aku yang lihat temanku seperti itu makin sepaneng, makin panik, makin nggak bisa menyelesaikan. Pasti tahu dong rasanya. Udah rasanya kayak aku udah pingin udahan, tapi tetap yuk besok kita coba lagi. Akhirnya besok nggak one take. Mungkin karena guru aku ini juga capek kan, kayak yaudah dipotong-potong aja. Tapi sebenarnya itu menyalahi panitia, tapi itu disitulah titik aku berkembang. Iya. Pijakan pertama istilahnya. Pijakan pertama. Pasti perlu pijakan pertama. Betul sekali. Tapi setelah itu aku di kelas 8 aku nggak ambil, ditawarin lagi mau lo coba storytelling nggak, tapi karena pikiran aku masih di kelas 7 kan, kayak aku di kelas 7 aja udah nggak berjalan lancar, apalagi lagi nanti kedepannya gitu. Tapi jadi di kelas 8 ini aku lebih ambil ke yang tes kompetisi tertulis aja. Yang nggak langsung ngomong langsung. Betul, gitu. Yang cuma ngerjain soal gitu. Karena masih tahap kayak penyembuhan habis trauma itu betul ya. Sih, betul. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya awal gitu. Betul. Dan semua orang tuh pasti punya gagalnya, pasti. Gak mungkin langsung berhasil tuh, nggak ada kayak gitu yang tiba-tiba jadi sukses tuh, nggak ada ya guys ya. Oke deh, nah terakhir nih,
Huba, nggak terakhir sih, ini mungkin agak mau akhir gitu. Buat adik-adik kelas dan juga remaja di sana nih, kan kemungkinan besar di sana tuh masih ada anak-anak yang sebenarnya itu berpotensi, tapi yaitu takut, ragu-ragu untuk mengambil langkah. Nah, ini ada pesan nggak dari Huba buat mereka yang baru aja mau memulai supaya bisa mencapai versi terbaiknya nih? Satu kata sih, satu kalimat. Jangan takut mencoba. I see. Kalau iya tadi dari pengalaman aku yang gagal di kelas 7, kelas 8 aku nggak mau nyoba, aku di kelas 9 berhasil teman-teman. Aku di kelas 9 berhasil dapetin juara. Keren, Dan itu nasional. wow, langsung nasional. Kamu kok bisa sih kayak gitu banget? Enggak, itu doa. Doa orang tua. The power Ya, of doa. kita kan juga mondok, kita punya jalur langit juga. Iya. Dan di situ aku kayak, ini kalau aku kelas 9 enggak coba, aku pasti enggak akan bisa, bahkan ngomong di depan mic aja tuh aku dulu nervous, dredok, Iya. deg-degan parah, itu goyang semua itu. Sampai bener keringetan gitu. Tapi karena aku di kelas 9 alhamdulillah ingin mencoba, juga one take, harusnya one take, tapi akhirnya take berkali-kali, tapi akhirnya berhasil. Aku merasa berhasil di situ doang sebenarnya. Kayak aku udah bisa one take di part itu, aku udah ngerasa aku lebih baik dari versiku sebelumnya. Iya. Tapi ternyata Allah memberikan aku juara di nasional itu. Masya Allah. Dan selain jangan takut mencoba, pesan dari Huba adalah jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah. Coba terus pokoknya. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dan ada lagi Bu, jadi selama berproses kemajuan sedikit apapun itu, sekecil apapun itu, kalian harus apresiasi. Iya. Self love. Self love, self reward juga. Iya. Kira-kira habis menangkan juara nasional itu self rewardnya apa? Self reward saya adalah saya makan. Apalagi kalau nggak makan. Juga pas itu emang dapat reward dari sananya, juga nonton konser Fiersa dan Guyon Wata. Jadinya tuh ya aku itu nonton konser sambil makan ramen. First time makan ramen itu di situ, terus aku kayak, ini loh kalau kamu menang benefitnya ini gitu. Sebenarnya nggak itu sih, lebih ke kayak ini reward kamu Reward aja. gitu. Tapi dampaknya selain itu ya lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Oke, nah sebagai penutup, kalau ini penutup beneran nih Bang. Oke, penutup. Aduh, kok udah penutup aja, sedih banget, ya, sedih gak banget. kerasa. Oke, untuk penutup nih, apa harapan Huba ke depannya, baik itu sebagai seorang duta genre atau sebagai seorang remaja, harapannya? Harapan aku lebih untuk ke teman-teman semua. Pertama, aku pingin menaruh harapan ke para santri. Ke para santri, nggak cuma teman-teman aku aja, santri-santri di luar sana juga. Aku berharap kalian kalau sudah lulus, sudah tidak di pesantren lagi, kalian tuh tetap santri. Jadi pastikan pinginnya kayak abis dari dalam nggak tahu apa-apa, keluar langsung dibabat habis semua tren tanpa melihat dampaknya. Dan itu banyak terjadi ke teman-teman aku dan kakak kelas aku, bahkan adik kelas aku juga. Dan itu aku nggak mau, jadi aku nggak mau kalian yang nonton ini, yang masih santri, masih berproses menjadi santri, maaf, untuk dapat fase itu. Aku pingin kalian tetap di fase lurus aja gitu, sambil mencoba hal-hal positif. Ikutlah forum-forum kabupaten, forum-forum kota gitu, kayak contohnya forum genre. Iya. Forum genre ada kok, ada forum genre, forum anak, itu ada banyak, sebenarnya banyak. Kalau kalian mau nyari itu kalian dapat gitu, dapat wadahnya gitu. Kalau kalian juga bingung bagaimana aku harus berpijak, di mana aku harus memulai aku versi baru, coba untuk ikut organisasi-organisasi aja. Menurut aku itu udah cukup. Organisasi sekolah itu udah cukup. Dan untuk remaja-remaja di luar sana, aku harap kalian lebih bisa merencanakan. Nggak harus merencanakan yang
setahun ini aku harus ngapain, enggak harus. Mulailah untuk besok aku bangun tidur jam segini, mau ngapain aja sampai aku tidur jam segini. Coba deh untuk merencanakan hal tersebut. Karena dari hal kecil itu nanti kalian bisa tuh udah terbiasa untuk merencanakan seminggu ke depan mau ngapain, sebulan ke depan mau ngapain, 1 semester ke depan mau ngapain, bahkan 1 tahun ke depan mau ngapain. Kalau udah tahu, udah bisa merencanakan, nanti kalian bakal punya goals-nya. Jadi kalian bisa upgrading diri kalian untuk jadi lebih baik. Seperti itu. Ya, the power of planning. Planning, berencana sekali. Rencana Oke itu deh. keren. Oke, nah dengar-dengar nih Huba, karena kan kamu udah juara 1, otomatis pasti akan lanjut ke Betul. chapter berikutnya ke provinsi. Iya, Nah, ini ada yang mau doakan. disampaikan dulu nggak kira-kira? Aku minta support. Pasti. Support dari semuanya, doa, dukungan, segala macam untuk aku dan partner aku pastinya yang membawa nama Batang untuk ke tingkat provinsi. Semoga di tingkat provinsi mendapatkan rezeki Amin. yang sebaik-baiknya, Amin, terbaik. amin, amin. Soalnya juga selama kita untuk sampai nanti di provinsi juga banyak challenge-challenge yang harus kita selesaikan. Seperti itu, semoga dilancarkan. Setiap ada challenge semoga selalu dilancarkan ya Allah. Amin. Amin. Dan dapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Betul sekali. Amin. Oke, sukses selalu buat Huba. Terima kasih. Demikian obrolan kita hari ini tentang santri inspiratif. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi banyak remaja di luar sana ya. Dan kita doakan Amin. juga supaya Huba bisa dapetin hasil yang terbaik di chapter berikutnya di Provinsi Jawa Tengah. Amin, Oke. amin sekali. Saya Siva Saraswati pamit undur diri dan juga Huba Bilbina pamit undur diri. Jangan lupa yang udah nonton like, subscribe dan juga komen ya guys ya, share sebanyak-banyaknya dan ikutin juga episode-episode Al Intro Podcast berikutnya. Saya Siva, bye bye.